Ada yang pernah dengar atau ada yang tahu apa kepanjangan dari GAD? September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku penting banget untuk diketahui karena banyak orang yang menderita ini. Ya karena udah ada kata-kata menderita, kalian udah tahu pasti ini tentang kesehatan. Tapi jangan lupa buat like video ini, subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Karena dengan subscribe YouTube channel aku, kalian udah mendukung aku untuk terus berkarya di dunia per-YouTubean. Dan yang terakhir, jangan lupa buat share video ini ke semua orang yang kalian kenal supaya kita bisa menyalurkan insya Allah ilmu yang bermanfaat ini. So guys, hari ini aku bakal ngebahas tentang GAD. Ada yang pernah dengar atau ada yang tahu apa kepanjangan dari GAD? GAD adalah General Anxiety Disorder. Oke, General Anxiety Disorder ini adalah sebuah gangguan kecemasan umum yang membuat penderitanya itu bakal ngerasa kayak cemas, panik, terus kayak ngerasa khawatir kayak gitu. Tapi dalam jumlah yang berlebihan. Nah, biasanya kekhawatiran atau kecemasan ini terhadap suatu hal, bisa itu pekerjaan, keluarga, hubungan, kesehatan, maupun interaksi terhadap orang lain. Jadi kenapa ini disebut dengan gangguan atau disorder? Karena dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selain itu guys, menurut sebuah data yang udah aku cari, merujuk kepada National Comorbidity Study, menyatakan bahwa 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan kecemasan umum. Setidaknya dia mengidap satu kriteria kecemasan. Jadi guys, kecemasan itu sebenarnya ada banyak, ada beberapa, tapi yang kita bahas kali ini adalah GAD atau General Anxiety Disorder. Jadi gangguan kecemasan secara umum kayak gitu ya. Contoh orang-orang terkenal yang mengidap gangguan atau disorder ini adalah Selena Gomez, terus ada Nico Al-Hakim, suaminya Rachel Fenya. Jadi penderita cenderung bakal ngerasa kayak gelisah, terus cemas, terus kayak nggak tenang kayak gitu. Dan biasanya dia tuh nggak mampu menceritakan atau mengungkapkan perihal kekhawatirannya itu kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke penyebab GAD ya. Jadi guys, belum diketahui secara pasti apa sih sebenarnya penyebab dari disorder ini atau GAD ini. Tapi beberapa riset itu mengarah pada penyebab-penyebab yang bakal aku kasih tahu ke kalian setelah ini, yaitu ketidakseimbangan antara hormon serotonin dan noradrenalin, yang hormon atau zat tersebut mengatur mood di dalam otak kita. Selain itu banyak juga ahli yang menyatakan bahwa penyakit GAD ini atau disorder ini disebabkan dari pengaruh genetik, jadi kayak keturunan gitu guys. Bisa juga dari kejadian traumatik atau stres jangka panjang yang nantinya akan mengarahkan ke GAD ini. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus membahas atau mengetahui tentang GAD ini? Karena guys, dari kecemasan itu sendiri ketika tidak ditangani dan terjadi secara terus-menerus bakal mengganggu kesehatan kita. Well, itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari dong, karena kan udah ke kesehatan ya larinya, udah ke fisik juga bisa gitu kan. Jadi supaya kalian bisa aware, sadar dan kayak kira-kira aku mengidap disorder ini atau enggak ya? Aku bakal ngasih tahu kalian faktor resiko dari disorder ini. Yang pertama, trauma. Jadi trauma, tahu kan, trauma itu kayak pernah terjadi suatu kejadian yang traumatis atau membuat kita selalu teringat-ingat tentang itu, yang akhirnya mengganggu aktivitas kita ketika kita disodorkan dengan kejadian atau hal-hal yang mengingatkan kita ke kejadian traumatis tersebut. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko dari disorder ini. Selanjutnya seperti yang aku bilang tadi adalah faktor genetik atau keturunan. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga dengan hubungan darah yang pernah mengidap disorder ini, ya mungkin aja atau bisa jadi kita juga mengidap disorder ini. Selanjutnya adalah kepribadian tertentu. Jadi ada kepribadian tertentu yang akhirnya mengarahkan seseorang mengidap disorder ini. Nah, gangguan mental yang diderita seseorang juga akhirnya bisa menimbulkan GAD atau General Anxiety Disorder ini, atau dia bakal menimbulkan kecemasan ya kan. Contohnya depresi guys, itu bisa mengarahkan ke penyakit GAD ini. Jadi kayak penyakit-penyakit atau gangguan mental itu sering banget diderita bukan hanya satu jenis oleh seseorang. Misalnya dia mengidap depresi, dia juga mengidap bipolar misalnya, atau dia mengidap juga GAD, atau dia mengidap juga panic disorder dan lain sebagainya.
Itu mungkin banget di dalam dunia kesehatan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari sendiri di sumber-sumber terpercaya. Biasanya aku cari di jurnal. Ada banyak banget pokoknya disorder atau gangguan mental yang bisa terjadi pada seseorang. Terkait kecemasan ya, kita bahas di sini. Nah, penggunaan obat-obatan yang terlalu banyak dan tidak sesuai dosis atau bahkan sudah sesuai dosis, itu bisa aja menimbulkan efek samping seperti kecemasan dan lain-lain. Kan sering tuh kita kayak baca di obat, efek samping, timbulnya kecemasan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko seseorang mengidap GAD kayak gitu. Konsumsi alkohol atau minuman keras juga bisa memperburuk atau menjadi faktor resiko dari general anxiety disorder ini. Terus guys, kayak seseorang yang menderita penyakit kronis gitu atau penyakit yang bahaya atau gimana gitu. Nah, itu bisa juga menimbulkan kecemasan terhadap seseorang. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita menandai apakah kita itu mengidap gangguan ini atau enggak gitu. Jadi ada beberapa gejala yang bisa kita cermati apakah kita mengidap penyakit ini atau enggak. Mudah lelah, gelisah terus-menerus, sulit berkonsentrasi, sensitif atau mudah tersinggung, kesulitan mengendalikan perasaan khawatir. Yang keenam, terkadang kayak ada kram di bagian otot tertentu. Dan yang terakhir adalah gangguan ketika tidur. Jadi kayak insomnia atau merasa selalu nggak cukup tidurnya kayak gitu. Nah, itu juga merupakan gejala orang yang mengidap gangguan ini gitu. Gangguan kecemasan umum atau general anxiety disorder. Jadi guys, dalam gangguan mental itu gejalanya itu mirip-mirip semua. Paling cuman kayak ada 1 atau 2 poin yang membedakan. Jadi makanya kita harus benar-benar cermati dan cari tahu sebenarnya kita ini termasuk yang mana kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua di sini sehat-sehat aja. Ini aku kasih sekedar informasi supaya kita tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tapi guys, ada notes penting nih buat kalian. Kalau misalnya kalian udah merasa kayak gejala ini ada sama aku nih, yang ini juga ada nih sama aku, aduh jangan-jangan aku GAD atau gimana. Jangan langsung menyimpulkan atau mendiagnosa sendiri, jangan. Karena kita tetap butuh seorang psikiater atau tenaga kesehatan yang khusus menangani bagian gangguan mental supaya hasilnya itu lebih akurat guys. Jangan coba-coba diagnosa sendiri. Kita harus cari tahu ke orang yang lebih ahli lah dalam bidang ini. Jadi Diba, gimana kalau misalnya kita udah didiagnosa nih terkena GAD gitu kan, general anxiety disorder, cara untuk menanganinya atau mengobatinya itu gimana? Oke, aku bakal ngasih tahu ke kalian berdasarkan riset yang udah aku lakukan. Yang pertama, bisa dengan mengonsumsi obat-obatan. Karena ini merupakan gangguan atau hampir bisa dibilang penyakit yang pastinya ada obat untuk menyembuhkannya atau untuk mengurangi perasaan kecemasan itu. Yang kedua, kalian bisa mengubah pola hidup menjadi lebih sehat karena tidak bisa dipungkiri bahwa pola hidup sehat itu akan memberikan nilai-nilai yang sangat positif bagi diri kita, termasuk terhadap gangguan mental yang kita alami, dalam hal ini GAD tadi. Dan yang terakhir, kalian bisa ke psikiatri atau psikiater, pokoknya kalian bisa mendatangi tenaga kesehatan atau tenaga psikologi yang bisa dengerin kayak keluh kesah kalian, terus apa sih sebenarnya yang terjadi sama kalian, dan menanyakan gimana solusinya untuk masalah kalian tersebut. So guys, itu dia tadi sedikit informasi tentang general anxiety disorder. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kesimpulannya, ketika kita merasa ada gejala, salah satu atau beberapa gejala dari yang aku sebutin tadi, dan bisa juga kalian cari tahu di internet atau bisa tanya di tenaga kesehatan juga, kalian harus mulai langsung peka terhadap diri kalian. Ya datang aja ke psikiatri atau orang-orang yang menangani gangguan ini. Jangan ngerasa kayak, ih nanti kalau aku ke psikiatri aku bakal dianggap gila atau gimana dan lain sebagainya. Nah, omongan-omongan yang kayak gitu nggak usah diambil hati, nggak usah dipikirin, karena psikiatri itu bukan cuma menangani orang-orang dengan gangguan mental dalam tanda kutip gila aja. Jadi kita yang punya kecemasan atau kita kayak ngerasa kurang nyaman, kurang tenang hidupnya, susah konsentrasi dan lain sebagainya, itu bisa juga datangin psikiatri dan nanya ke mereka apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengurangi kecemasan kita tersebut. Itu ya guys, jadi jangan takut ke psikiatri. Jadi yang ke psikiatri itu bukan cuma orang yang punya gangguan mental aja, bisa jadi karena kita masih takut nih kira-kira kita kena atau enggak kayak gitu, itu enggak masalah banget. Sama kayak yang aku bilang kemarin di PCOS, jangan takut ke dokter kandungan walaupun kalian belum menikah atau ya belum punya anak dan lain sebagainya, karena bukan berarti orang yang ke dokter kandungan itu adalah orang yang sudah hamil.
Bisa jadi itu untuk mengecek kesehatan reproduksi kita dan lain sebagainya. Oke guys, gitu aja video pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, like video ini dan kasih komen di bawah apa aja yang perlu aku perbaiki dan apa yang kira-kira aku bisa bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga buat subscribe video ini kalau kalian belum subscribe. Klik lonceng di sebelahnya supaya kalian tetap diberitahu ketika aku membuat video yang baru. Yang terakhir, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, ke kolega, rekan kerja, dan orang-orang yang kalian kenal supaya kita bisa menyebarluaskan informasi yang sangat penting ini. Last but not least, see you guys, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.